Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Khatalima rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena atas limpahan nikmatnya, karunia, hidayah serta inayahnya, malam hari ini kembali kita dipertemukan di majlis kita yang mulia ini dalam rangka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah salat maghrib kita yang baru saja kita selesaikan dan duduk kita sambil menunggu tibanya waktu Isya di tempat ini menjadi tambahan amal saleh kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita baca untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Khatalima rahimakumullah, seperti biasa kita akan tilawah bersama sebelum kita kaji. Silakan dibuka surah Al-Ahzab ayat 21. Yang pegang Al-Quran silakan dibuka surah Al-Ahzab ayat 21. Surat ke-33. Surat ini ada surat yang sering kita baca, ayat ini ada ayat yang sering kita baca. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Barakallahu fiikum jami'an. Mudah-mudahan Allah berkahi tilawah kita. Amin ya rabbal alamin. Khatalima rahimakumullah. Ayat 21 dari surat Al-Ahzab ini adalah ayat, mungkin kalau kita bilang ayat favorit, ya. Ketika kita sering mengadakan atau memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka biasanya sang qari akan membacakan ayat ini yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah. Beliau adalah tauladan, uswah hasanah bagi kita, bagi umatnya, yang mana di dalam ayat yang lain Allah sebutkan bagaimana akhlak beliau yang digambarkan oleh Allah dalam surah Nun, surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat besar, sangat agung. Jadi kebesaran, keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya. Ya, enggak bisa. Sehingga dulu pernah terjadi seorang badui datang bertanya kepada sahabat Ali kalau enggak salah. Dia bertanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bisa menghitung. Maka sahabat Ali menjawab, sebelum Anda menghitung, menanyakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kamu hitung nikmat yang pernah Allah berikan kepadamu tentang nikmat dunia ini. Sang badui mengatakan, mana mungkin saya bisa menghitung nikmat dunia ini, katanya. Ya, kata sahabat Ali, nikmat dunia yang kecil saja kamu enggak bisa hitung, gimana kamu menghitung nikmat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi kata sang badui tadi, enggak bisa saya hitung nikmat dunia yang pernah aku dapatkan dari Allah. Padahal nikmat dunia itu kata Allah kecil. Ya. Mata'ud dunya qalil, kata Allah. Ya, katakan bahwa nikmat dunia itu sedikit, kecil, enggak banyak. Tapi ternyata enggak mampu kita hitung. Nah, kata sahabat Ali, bagaimana Anda menyuruh saya menghitung akhlaknya Rasulullah yang Allah sendiri mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya apa? Engkau wahai Muhammad adalah memiliki akhlak yang besar, yang agung, yang lebih besar dari dunia dengan segala isinya. Itu ya khawafillah. Maka kalau hari ini pun kita bergembira, senang, ya, menyambut ya kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hal yang biasa dan itu memang disuruh kita. Dan itu memang hal yang dianjurkan. Bergembira, senang. Bayangkan ya ikhwah fillah, apa jadinya manusia ini kalau Allah tidak mengutus seorang rasulnya? Enggak bisa kita bayangkan. Bisa manusia bisa jadi binatang, kayak binatang perilakunya. Tapi dengan diutusnya Rasulullah oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi apa? Kita menjadi tahu jalan mana yang benar, mana yang lurus, mana yang salah. Maka para ulama salafus saleh dulu berbagai macam cara mereka untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta kepada kita umatnya, melebihi cinta beliau kepada anak dan istrinya. Ya. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Seberapa cinta kita kepada beliau? Itu pertanyaan besar kita. Padahal mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah agama. Catat ini. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah apa? Perintah agama.
Adapun cara kita menunjukkan rasa cinta itu ya tergantung kita. Ya. Tapi tentu sekali sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah agama. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Bukhari? Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khawafillah, tidak sempurna. Karena banyak ulama menjelaskan tidak beriman di sini maknanya tidak sempurna. La yu'minu, tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang, salah seorang di antara kalian, sehingga aku, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi, sehingga aku lebih dia cintai, ya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada segenap umat manusia. Jadi kualitas iman kita sangat tergantung seberapa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah agama. Mencintai Rasulullah itu adalah perintah agama dan harus lebih kita cintai daripada segala-galanya. Jadi nggak boleh kita, kalaupun kita samakan cinta kita kepada Rasul dengan yang lain, nggak boleh. Dia harus lebih. Karena itu menunjukkan kesempurnaan iman kita. Ya khawafillah. Nah, karena Rasulullah sendiri mencintai kita lebih dari segala-galanya. Ya. Bayangkan kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di dunia ini, di tengah dunia, tengah umat ini, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada manusia ini. Ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau ada pertanyaan mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak jawabannya. Pertama, karena dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan rasa cinta itu bisa menjadi penyebab hidayah itu nyambung ke kita. Hidayah itu adalah petunjuk kepada agama yang lurus, sehingga kita tahu jalan mana yang hak, mana yang batil. Lalu yang kedua, dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Dengan cinta itu, ya, sehingga ketika kita menyatakan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu-satunya cara adalah kita harus mau tidak mau harus mengikuti beliau. Karena itu bukti cinta. Ya. Nah, dengan kita mengikuti beliau, maka apa? Selamatlah kita. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sehingga di akhirat nanti kita mendapatkan kemenangan. Jadi ini ikhwah fillah. Jadi kita ingin, kalaupun hari ini tanggal 12, udah masuk 13 besok ya. Sehari tadi ada 12 Rabiul Awal yang menurut sejarah ada tanggal lahirnya baginda Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur banyak umat di antara kita yang
melampiaskan rasa cintanya dengan membaca, memperbanyak salawat dan seterusnya. Dan memang begitu orang cinta. Kata para ulama, orang kalau cinta kepada sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Pasti dia banyak menyebutnya. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah barang tentu kita harus banyak menyebutnya. Artinya apa? Memperbanyak salawat. Dan setiap salawat yang kita bacakan itu, maka pada bulan yang lalu pernah kita kaji di tempat ini bahwa itu nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah pun menjawab salam kita, salawat kita. Ya. Ada banyak keutamaan salawat yang pernah kita sampaikan juga di pengajian ini. Di antara lain apa? Terhapusnya dosa-dosa kita. Bayangkan kita yang setiap hari bikin dosa. Setiap hari kita bikin dosa, dengan salawat itu Allah hapus. Betapa besarnya, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kata lima rahmatullah. Ya, apa bukti bahwa Rasulullah itu sangat mencintai umatnya? Coba lihat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya, di mana Abdurrahman bin Jubair dari Abdullah bin Amr ibn al-As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Jadi disebutkan, diceritakan bahwa satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu firman Allah yang terdapat dalam surah Ibrahim. Bisa dilihat surat Ibrahim ayat 36. Rasulullah membaca ayat ini. Apa kata Allah? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ibrahim ayat 36, bisa dilihat. Jadi ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu? Lalu setelah Rasulullah baca ayat ini, waqala Isa alaihissalam. Lalu dia baca lagi ayat surat yang lain yang berbicara tentang kisah Nabi Isa dan umatnya. Kalau di surat Ibrahim tadi dia baca ayat yang bercerita tentang Nabi Ibrahim dengan umatnya, lalu dia baca lagi ayat yang lain, surat yang lain di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 118. Dan itu bercerita tentang Isa dengan umatnya. Nabi Isa dengan umatnya. Apa kata Allah? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi dua ayat ini dibaca Rasulullah SAW. Surat apa tadi? Surat Ibrahim ayat 36 dan surat Al-Maidah ayat 118. Surat Ibrahim tadi mengatakan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya patung-patung itu telah membuat mereka menjadi tersesat. Faman tabi'ani fa innahu minni. Tapi kata Ibrahim, maka barang siapa yang mengikutiku, maka mereka adalah kelompokku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi bagi mereka yang bermaksiat tidak mengikutiku, maka sungguhnya kau Maha Pengampun, penyayang. Ini kata Nabi Ibrahim. Ya, menceritakan umatnya. Lalu dia baca lagi ayat yang bercerita tentang Nabi Isa dengan umatnya. Kata Nabi Isa mengadu kepada Allah, ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk
ya Allah, jika engkau mengazab mereka, kau hukum mereka, kau siksa mereka, maksudnya umatnya, maka sesungguhnya itu adalah hambamu, mereka adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalaupun engkau mengampuni mereka, memberikan ampunanmu kepada mereka, maka sungguhnya engkau adalah Allah Rabb yang Maha Aziz, Maha Tinggi, Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ikhwafillah, dua ayat ini yang bisa kita ambil betapa Nabi Ibrahim dan Nabi Isa itu ya seakan-akan masa bodoh dengan umatnya. Jadi kalau mereka mengikuti saya terserah, enggak ya enggak apa-apa. Kira-kira begitu. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Allah, mereka tersesat dengan patung-patung itu. Tapi kalau mereka ikuti saya ya enggak apa-apa, ya dia mereka sama kami, sama saya. Tapi kalau mereka pun tidak ikuti saya, ya terserah mereka. Ini Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Isa. Begitu juga Nabi Isa. Jika engkau mengazab mereka ya Allah, itu umatmu, itu hambamu, terserah kau. Kau mau azab mau apa terserah. Kau ampuni juga, itu urusanmu ya Allah. Artinya apa? Tidak peduli. Itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang diceritakan dalam ayat ini. Ini yang membedakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi yang lain. Apa yang terjadi ya khawafillah? Begitu dua ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Farafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu itu mengangkat dua tangannya. Mengangkat dua tangannya. Ya, sambil mengatakan waqal. Lalu beliau mengatakan Allahumma ummati ummati ummati. Seakan-akan Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita, saya tidak ingin seperti Nabi Ibrahim yang enggak peduli sama umatnya. Saya tidak ingin seperti Nabi Isa yang enggak peduli sama umatnya. Maka dia angkat dua tangannya lalu mengatakan, ya Allah, umatku bagaimana dengan umatku? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia berdoa, dan tidak hanya mengangkat tangannya, ya khawafillah. Rasulullah menangis. Wabaka, dan menangis. Mengangkat dua tangannya lalu mengatakan ummati Allahumma ummati Allahumma ummati, dan menangis. Kenapa beliau menangis? Karena ingat umatnya. Kita yang diingatnya. Beliau enggak ingat anak istrinya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Lalu pertanyaan kita hari ini, sudahkah kita menangis mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah air mata ini menangis karena mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu cintanya kepada kita? Apa yang terjadi ya khawafillah? Menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini langsung Allah tahu, nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah azza wa jalla, ya Jibril. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hambanya yang dia paling kasihi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan mengangkat dua tangannya karena mengingat umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Jibril, ya Jibril, idhhab ila Muhammad. Kau pergi kepada Muhammad, kau turun sana. Kau datangi kekasihku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkika. Kalau kamu sudah datang, kau sampai di hadapan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu tanyakan, wahai Jibril,
apa yang membuat kamu menangis wahai Muhammad? Allah perintahkan kepada Jibril apa? Untuk menanyakan kenapa kau menangis. Maka begitu Jibril datang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau ditanya oleh Jibril, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ditanya oleh Jibril, kenapa engkau menangis? Maka Rasulullah menjawab, ya Jibril, aku menangis karena membaca 2 ayat tadi. Karena membaca ayat surat Ibrahim ayat 36 dan surah Al-Maidah ayat 118. Itu yang membuatku menangis. Kenapa? Karena aku ingat umatku. Aku tidak ingin umatku sebagaimana umat Nabi Ibrahim. Aku tidak ingin umatku sebagaimana umat Nabi Isa alaihissalam. Aku ingin umatku selamat. Semuanya selamat dan semuanya menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak Rasulullah tidak akan pernah masuk surga kecuali dia masuk bersama umatnya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, ikhwah fillah. Maka begitu Jibril tahu dari apa dia jawaban dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjawab bahwa dia menangis karena mengingat umatnya, karena ia tidak ingin umatnya sebagaimana umat Nabi Ibrahim, tidak ingin umatnya sebagaimana umat Nabi Isa alaihissalam. Jibril pun naik mengadu kepada Allah. Lalu dia menghadap kepada Allah. Begitu sampai di hadapan Allah, dia mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya hambamu Muhammad, nabimu yang mulia itu menangis karena dia ingat umatnya, karena dia tidak ingin umatnya sebagaimana umat Nabi Ibrahim, karena dia tidak ingin umatnya sebagaimana umat Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi, ikhwah fillah? Begitu Allah mendengar jawaban Jibril yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, atau pesan Rasulullah kepada Allah melalui Jibril tadi, apa yang terjadi? Jibril pun diperintahkan lagi oleh Allah turun. Jadi Jibril ini bolak-balik. Diperintahkan lagi Jibril turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah, ya Jibril, idhab. Setelah Allah tahu dari berita dari Jibril bahwa Rasulullah menangis karena mengingat umatnya yang tidak ingin sebagaimana umat Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam, Jibril pun diperintahkan oleh Allah, turun kau Jibril lagi, ya, idhab ila Muhammad faqul, kau turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakan kepada beliau, inna sanurdika fi ummatika. Jadi subhanallah, dari Jibril turun, begitu Allah perintahkan turun, dia turun lagi. Begitu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, pesan dari Allah ingin saya sampaikan kepada engkau. Apa pesannya wahai Jibril? Wahai Muhammad, pesan Allah kepadamu dan untuk umatmu adalah inna sanurdika, sesungguhnya kami akan meridaimu, pasti meridaimu, dan begitu juga umatmu. Wala nasu'uka, dan kami tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak baik buat umatmu. Subhanallah, ya ikhwah fillah. Jadi begitu Rasulullah mendapatkan jawaban langsung dari Allah melalui malaikat Jibril tadi tentang apa? Kepastian. Jadi dipastikan bahwa umatmu, engkau dan umatmu adalah selamat. Dipastikan selamat, dipastikan mendapat keridhaan Allah, dan dipastikan untuk menikmati surganya Allah. Baru Rasulullah tenang, ikhwah fillah. Baru Rasulullah puas.
Kenapa? Karena langsung jawaban itu dari Jibril. Allah langsung merintahkan Jibril untuk memberikan jawaban, kepastian bahwa umatmu aku telah ridai, begitu juga engkau. Betapa bahagianya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat, jikalau kita bersalawat, Allah pastikan ampuni dosa kita. Begitu agungnya beliau, begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus membuat kita hari ini? Banyak hal yang harus kita permasalahkan, karena gara-gara kita harus mengatakan ya Rasulullah, gara-gara kita harus membesarkan Rasulullah, mengagungkan ke Rasulullah, lalu kita caci maki saudara-saudara kita. Betapa buruk akhlaknya kita. Kata lima rahimakumullah. Jadi apa? Keridhaan Allah ini mahal. Dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan untuk mendapat keridhaan Allah itu. Maka apa yang membuat kita tidak harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah? Karena Allah telah menyelamatkan kita dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kata Allah katakan dalam surat Yunus ayat 58 itu, ya, maka bergembiralah kalian. Kenapa? Karena rahmat Allah itu sudah turun kepada kalian. Bukankah ampunan itu namanya rahmat? Allah mengampuni dosa kita yang sudah banyak itu, bukannya itu namanya rahmat? Ya fillah, Rasulullah diutus oleh Allah ada rahmatan, rahmat buat semua alam, termasuk kita. Sehingga dengan rahmat itu pun kita selamat. Maka wajarlah kalau kita harus bergembira, kalau kita harus bersenang, kalau kita harus menyambut baginda Rasulullah dengan selawat kita yang bermacam-macam pujiannya. Dan itu hal yang wajar. Kenapa? Bayangkan antum dulu ketika menginginkan seorang, tidak usah jauh-jauh, istri kita saja dulu. Bagaimana sih rayuan antum dulu untuk mendapatkan cintanya? Kata yang tidak pernah terungkap pun terungkap. Kenapa? Karena cinta kan? Lalu pernahkah kita ungkapkan rasa cinta itu kepada Rasulullah SAW? Itu pertanyaan besar kita. Maka apa? Rahmat Allah itu turunkan Rasulullah itu rahmat, kasih sayang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka apa kata Allah? Keutamaan kebesaran itu adalah hal yang harus anda syukuri. Maka bergembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan begitu kita bisa selamat, tahu jalan kita mana yang salah, mana yang benar. Dan kita berharap moga-moga kelak di yaumul qiyamah di surganya Allah kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus yakin, ikhwah fillah, harus yakin. Karena Al-Quran mengatakan, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah dan Rasulnya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dia taat, dia ikuti semaksimal mungkin, semampu dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa kepastian dari Allah? Faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Maka mereka ini kelak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, akan Allah bersamai mereka bersama para nabi. Para nabi itu termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang jujur, was-syuhada, para syuhada, was-salihin, dan orang-orang saleh. Itu dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, dan tidak ada lagi
teman yang paling baik kecuali mereka-mereka ini. Maka wajarlah kalau kita hari ini berharap, berdoa, memohon kepada Allah, memohon syafaatnya Rasulullah, memohon kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata lima rahimakumullah. Jadi bagaimana kita hari ini harus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama tadi saya sudah sampaikan, buktikan dengan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah pembuktian. Ya. Dan cinta ini besar pengaruhnya, ikhwah fillah. Cinta ini besar pengaruhnya. Karena orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, dia pasti akan mengorbankan demi mendapatkan yang dicintai itu. Apapun dia akan korbankan untuk mendapatkan yang dicintai itu. Kalau kita hari ini cinta kepada Allah, maka kecil bagi kita untuk mengorbankan sesuatu yang kecil itu untuk Allah. Kecil. Kenapa? Karena kita cinta Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan dalam satu riwayat, seorang datang, ya, diceritakan oleh Anas bin Malik. Seorang ini dikatakan seorang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa yang dia lakukan? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Begitu dia sampai di hadapan Rasul, ini pertanyaan singkat. Ya Rasulullah, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Anda ini bisa-bisa aja, ya, kok nanya kiamat? Memangnya kamu sudah punya persiapan apa nanyain kiamat? Begitu jawab Rasulullah. Kayak bahasa kita, kok berani banget kau nanya kiamat gitu. Memang sudah siap mati gitu loh. Ditanya balik oleh Rasulullah, ya. Karena memang kalau ditanya pun Rasulullah tidak akan bisa jawab. Karena Allah katakan tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Tapi Rasulullah balik tanya, ya, pertanyaan kamu ini saya nggak jawab, tapi saya balik tanya, kamu dipersiapkan apa untuk hari yang pasti itu? Sang laki-laki ini dengan jujur dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa. Kenapa? Sholatku nggak seberapa ya Rasulullah, puasaku nggak seberapa, ibadah-ibadahku yang lain nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, nggak punya persiapan sama sekali. Begitu jujurnya sang laki-laki ini, Bang Dwi laki-laki ini. Tapi ya Rasulullah, tapi ada tapinya. Saya cuma punya satu ya Rasulullah. Kata Rasul, apa yang satu itu? Saya cuma punya satu ya Rasulullah. Apa jawaban ini? Inni uhibbullah wa uhibbuka. Saya cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan. Begitu sang laki-laki ini mengatakan, saya cuma punya satu ya Rasulullah, cuma punya cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah langsung menjawab, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kelak kamu di yaumul qiyamah akan bersama orang yang kau cintai. Pertanyaan kita hari ini, akankah jawaban itu kita dapatkan dari Rasulullah SAW? Kan ini juga pertanyaan kita, seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita layak untuk mendapatkan jawaban apa? Kau akan bersama orang yang kau cintai. Itu masalahnya. Layak enggak itu jawaban itu pada diri kita? Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita ingin berbuat, kalau kita ingin tunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa? Inilah cinta. Inilah hub cinta yang memberikan pengaruh yang luar biasa. Jadi kata Rasulullah apa? Salatnya orang ini tidak seberapa, puasanya seberapa, dia akui. Mungkin salat dia tidak khusyuk, mungkin puasa juga mungkin banyak bolongnya. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Tapi karena ada cinta yang membuat dia berjuang untuk mendapatkan cinta tadi, dia beribadah walaupun tidak maksimal, dia puasa walaupun tidak maksimal, tapi dia lakukan karena cinta tadi. Maka Rasulullah mengatakan, idzan anta ma'aman ahbabta. Kau kelak akan bersama orang yang kau cintai. Artinya apa? Dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya fillah,
cinta itu memang harus dibuktikan dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Jadi mari kita buktikan cinta kita tidak hanya sekedar mengungkapkan rasa cinta. Karena kalau kita hanya bisa mengatakan saya cinta tapi nggak ada buktikan, orang bilang apa? Gombal. Pasti orang mengatakan gombal, cinta Anda palsu. Kita tidak ingin cinta kita menjadi cinta yang palsu. Oleh karena apa? Perlu mujahadah, perlu bersungguh-sungguh untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita kelompok orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya dan berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Kata lima rahimakumullah, mohon maaf karena saya habis ini juga ada kajian di luar, mungkin tidak ada diskusi ya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.